hanya Partai Buruh satu-satunya partai yang menetapkan dalam anggaran dasarnya wajib kaum perempuan diberikan hak berpolitik menjadi pengurus partai 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya Salahuddin, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, mengucapkan atas nama Partai Buruh selamat Hari Perempuan Sedunia kepada semua buruh perempuan, petani perempuan, kelompok perempuan, pekerja perempuan, pada rakyat miskin perempuan, juga kepada ibu-ibu polwan yang hadir di acara aksi Partai Buruh hari ini. Saudara-saudara sekalian, hari-hari belakangan ini kita terpaksa menikmati kesusahan akibat harga-harga yang tidak terjangkau, akibat kelangkaan harga barang-barang sembako yang sulit kita dapatkan, yang sudah disampaikan oleh para orator sebelumnya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, saudara-saudara? Hal ini terjadi akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, terutama kepada kaum perempuan. Tidak mungkin ada kelangkaan minyak goreng kalau pemerintahnya peduli pada rakyatnya. Dia punya kekuasaan. Dari kekuasaannya, dia bisa menentukan apa yang terbaik buat rakyatnya. Ketika barang langka, itu menunjukkan tidak ada keberpihakan kepada rakyat, terutama kepada kaum perempuan yang sulit memasak sebagaimana biasanya sehari-hari. Persoalan yang dihadapi oleh buruh perempuan misalnya, soal cuti haid, cuti hamil. Adakah partai politik yang hari ini, selama ini memperjuangkan kepentingan perempuan di pabrik-pabrik? Tidak ada satupun partai politik yang peduli kecuali kita, Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Saudara-saudara sekalian, apa bentuk lain dari keberpihakan partai ini kepada kaum perempuan? Pertama, undang-undang hanya menentukan tentang perlunya ada affirmative action, suatu kebijakan negara yang berpihak kepada perempuan agar pengurus perempuan, pengurus partai politik dari kaum perempuan minimal 30%. Undang-undang menetapkan calon anggota legislatif perempuan harus 30%. Sekarang kita bandingkan aturan undang-undang yang diberlakukan oleh banyak partai politik lain dan apa bedanya dengan Partai Buruh. Pertama, saudara-saudara sekalian, dalam undang-undang hanya diwajibkan pengurus perempuan di sebuah partai politik itu 30% di tingkat nasional. Di tingkat pusat, perempuan diwajibkan 30%. Sedangkan pengurus perempuan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan, tidak ada kewajiban untuk menyertakan kaum perempuan, untuk memberikan hak kaum perempuan untuk berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum laki-laki. Hanya ada kata-kata memperhatikan, boleh ya, boleh tidak. Itulah yang ditentukan dalam undang-undang, dan itu pula kebijakan yang diterapkan oleh partai-partai lain, terutama partai-partai yang ada di Senayan ini. Apa bedanya dengan Partai Buruh? Partai Buruh dalam anggaran dasarnya menetapkan
perempuan wajib dilibatkan dalam setiap kepengurusannya, bukan hanya memperhatikan, tapi mewajibkan seluruh pengurus Partai Buruh, Exco Pusat, Exco Provinsi, Exco Kabupaten Kota, Exco Kecamatan, wajib 30% perempuan. Inilah bentuk komitmen, inilah bentuk nyata dari dukungan dan keberpihakan kaum buruh kepada perempuan. Saya pastikan aturan ini tidak ada satupun di dalam anggaran dasar partai lain. Hanya Partai Buruh satu-satunya partai yang menetapkan dalam anggaran dasarnya wajib kaum perempuan diberikan hak berpolitik menjadi pengurus partai 30% di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, dan di tingkat kecamatan. Tidak ada partai lain kecuali hanya Partai Buruh. Kedua, di dalam masa kampanye, masa yang nanti akan menentukan dukungan rakyat kepada sebuah partai politik, ada ketentuan, misalnya iklan kampanye itu tidak ada aturan yang menunjukkan keberpihakan kaum buruh kepada kaum perempuan. Tidak ada. Kampanye semua flat sama laki-laki dengan perempuan. Tapi Partai Buruh membuat satu kebijakan, dan ini telah disosialisasikan ke publik melalui media massa, bahwa iklan kampanye wajib menampilkan tokoh perempuan, kelompok perempuan minimal 30%. Tidak ada, saudara, saya pastikan tidak ada yang menggagas ide ini. Ini adalah gagasan original dari Partai Buruh agar di televisi, di koran, di media sosial, di radio, dan semua media mainstream dan media sosial harus menampilkan perempuan minimal 30% dari durasi iklan. Ketiga, dalam undang-undang ditentukan anggota legislatif, calon anggota legislatif yang kita sebut sebagai caleg, 30% perempuan. Partai Buruh menghendaki lebih dari 30% perempuan. Partai Buruh pula akan menetapkan sistem zipper system. Apa itu zipper system, Bung Said? Zipper system, dari 3 nama calon harus ada perempuan di tengah-tengah. Tidak boleh perempuan ditaruh di nomor urut buncit, tidak boleh perempuan dibelakangkan, tidak boleh perempuan tempatkan pada posisi yang rendah. Kami menunjukkan komitmen kepada kaum perempuan untuk ditempatkan di posisi atas. 3 besar, 3 pertama nama calon harus calon perempuan. Zipper system, perempuan, laki, 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 perempuan, laki, perempuan, laki, laki, perempuan harus ada, dan sedapat mungkin kita upayakan lebih dari 30%. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saudaraku kaum perempuan, dukungan nyata Partai Buruh kepada setiap kaum perempuan harus dimaknai sebagai sebuah komitmen dan keberpihakan yang nyata, dan itu perlu untuk mendapatkan dukungan dari kawan-kawan. Aneh, ada kaum perempuan tidak diperjuangkan oleh partai lain nasibnya, tetapi dia minta dipilih oleh kaum perempuan. Beda dengan Partai Buruh. Selama ini kita sudah menunjukkan, belum menjadi partai politik pun, kita sudah menunjukkan keberpihakan kita kepada kaum perempuan. Saudara-saudara sekalian, harga-harga yang mulai semakin meningkat terus, apalagi menjelang bulan Ramadan, kelangkaan tempe, tahu, minyak goreng, dan sebagainya, tentu meresahkan bagi kaum perempuan yang ingin mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangganya. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya. Kalau begitu, saya mau tanya, isu gagasan agar presiden jabatannya diperpanjang, apakah kita setuju? Tidak. Apakah kita setuju? Tidak. Kita tidak setuju.
Karena banyak alasan, saudara-saudara. Saya mau sampaikan beberapa alasannya yang sifatnya konstitusional. Pertama, mereka yang menggagas usul ide perpanjangan masa jabatan presiden nyata-nyata adalah pengkhianat reformasi. Kenapa saya katakan mereka berkhianat pada reformasi? Tahun 99, 2000, 2001, 2002, bangsa ini bersepakat mengamandemen, mengubah undang-undang dasarnya sebanyak 4 kali. Sebelum amandemen dilakukan, selama 4 kali itu dilakukan konsensus, dibuat sebuah kontrak sosial. Seluruh rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya di MPR, membuat konsensus 5 alasan undang-undang dasar dapat diubah. Pertama, tidak boleh dihapus pembukaan undang-undang dasar, sudah dipenuhi. Kedua, apa yang menjadi norma, hal-hal yang bersifat normatif di dalam penjelasan undang-undang itu dimasukkan ke dalam batang tubuh. Yang ketiga, tidak boleh mengubah NKRI. Yang keempat, proses perubahannya harus melalui adendum. Ada hal yang kelima yang penting terkait dengan ide gagasan konyol para pengkhianat reformasi itu, yaitu yang kelima, syarat mengubah amandemen. Syarat melakukan amandemen konstitusi adalah dengan memperkuat sistem presidensial di dalam undang-undang dasar. Apa itu sistem presidensial, Bung Said? Presidensial melekatkan heavy-nya pada eksekutif. Presiden harus dipastikan berkuasa dan di dalam masa kekuasaannya tidak boleh diganggu, tidak boleh dijatuhkan. Apa yang disebut dalam sistem presidensial sebagai fixed term, masa jabatannya tetap. Undang-undang dasar kita menetapkan tetap pada 2 hal. Pertama, masa jabatannya 5 tahun. Yang kedua, jangka waktu periode atau pengulangannya maksimal 1 kali sehingga hanya bisa menjabat 2 kali. Hal itu dituangkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya pasal 7 yang membatasi kekuasaan presiden hanya 5 tahun dan tidak bisa diperpanjang adalah konsensus atau kontrak sosial sebelum undang-undang dasar diubah. Apa artinya? Ide perubahan itu mencabut ruh reformasi dalam undang-undang dasar 1945. Oleh sebab itu saya mau tanya, apakah kita akan menolak perpanjangan masa presiden? Kita akan tolak perpanjangan masa presiden. Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Perpanjangan masa jabatan presiden, kalaupun harus diubah, harus meminta persetujuan rakyat yang gagasannya diluncurkan oleh Bang Boeing, Ketua Bapilu Partai Buruh. Lakukan referendum, rakyatlah yang menentukan apakah bisa kita melakukan amandemen konstitusi. Kalau hanya merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dasar, semuanya oligarki, mereka bisa ubah kapan aja mau mereka, dan tentu itu harus kita tolak. Saudara-saudara sekalian, ide perpanjangan masa jabatan presiden, mana suara teman-teman akan diberikan? Kami di tim khusus kemenangan telah membuat skema, telah merancang strategi yang kita perkirakan Partai Buruh, 21 orang anggota Partai Buruh itu akan masuk ke dalam gedung Senayan. 21 anggota DPR RI berdasarkan perhitungan tim khusus itu bisa masuk ke dalam gedung DPR. Kita bisa menghantarkan 21 tokoh-tokoh kita menjadi anggota DPR RI, ratusan bahkan ribuan anggota DPRD kabupaten kota. Totalnya ada 22.000 lebih kursi yang disiapkan. 1.000 itu di ujung kuku buat Partai Buruh.
Saya sudah keliling ke beberapa daerah, melihat sendiri bagaimana antusiasme mereka di daerah mendukung Partai Buruh. Sekali lagi saya mau tanya, kemana kita akan memberikan dukungan kita? Kemana kita akan memberikan dukungan kita? Partai Buruh. Nah, ada suara. Partai Buruh, kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera, Partai Buruh, menang, menang, menang. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.